underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, untuk mengatasi kemacetan, Jakarta sebentar lagi akan menerapkan pembatasan mobil ganjil genap. Namun rasanya DPRD DKI Jakarta tidak setuju dan meminta cara lain untuk mengatasinya. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Tampaknya memang DPRD Jakarta ini sering tidak sinkron dengan putusan yang diambil oleh gubernurnya. Banyak sekali contoh yang lain-lain. Sekarang masalah ganjil genap kendaraan yang lewat ini pun dikatakan tidak sesuai. Ya, mestinya DPRD itu harus mendukung dengan menelaah pemikiran-pemikiran yang selama ini sudah terjadi. Pembatasan dengan 3-in-1 yang sudah berlaku puluhan tahun ternyata kesimpulannya tidak bisa menyelesaikan masalah, ya, karena malah banyak joki-joki yang di pinggir jalan itu, ya. Terus mestinya banyak flyover untuk menghindari persimpangan jalan. Kenyataannya selama 10 tahun ini Jakarta juga tidak pernah bertambah-tambah flyover yang seperti Semanggi itu. Mestinya harus banyak jalan underpass di bawah persimpangan-persimpangan itu supaya tidak terjadi banyak lampu lalu lintas. Ya, mestinya banyak penambahan jalan-jalan baru. Coba itu berapa banyak mobil-mobil baru, ya, jutaan mobil dan sepeda motor yang masuk. Sudah 10 tahun ini jalan tol juga tidak bertambah-tambah. Sehingga mau tidak mau harus dicari jalan keluar. Seperti misalnya kemarin pakai busway. Ya, ternyata busway itu karena kondisinya kurang bagus, tidak banyak orang-orang yang bermobil itu minat, maka mobil-mobil masih dipakai. Jadi pemerintah daerah, terutama Gubernur Ahok ini memang harus mencari jalan upaya bagaimana yang terbagus agar supaya kemacetan itu bisa diselesaikan. Karena kemacetan itu sangat mempengaruhi kehidupan di Jakarta ini menjadi yang paling boros di dunia. Baik dari segi waktu maupun dari segi bahan bakar yang dibakar percuma itu. Nah, dengan adanya ganjil genap ini, apakah pasti berhasil? Ya belum tentu, ya, wong namanya aja baru percobaan. Karena ini adalah upaya untuk mencari solusi sebelum kereta bawah tanah itu bisa selesai. Sebelum banyak mobil-mobil busway itu lancar, ya, belum lagi kereta-kereta lagi yang lain yang sedang dibangun. Nah, untuk mengatasi ini ya harus dicoba dengan cara yang baru. Nah, ganjil genap ini salah satu cara. Jadi mestinya DPRD harus mendukung, bukan malah memberi satu kritikan-kritikan yang sedemikian hebat. Kasihan dong, seorang eksekutif mau melakukan sesuatu yang menuju kebaikan selalu malah dikritik habis-habisan. Kira-kira syarat untuk ganjil genap ini bisa berhasil itu bagaimana Om Bob? Ya, syaratnya satu, bahwa jangan sampai ganjil genap ini dimanipulir oleh pemilik-pemilik mobil dengan mengganti plat nomornya. Itu yang paling rawan, ya. Bayangin kalau Jakarta yang masuk itu separuh saja dari kendaraannya, saya kira sudah mulai tidak macet. Tetapi kalau diakalin pakai pergantian nomor mobilnya, ini proyek ini bisa gagal. Oleh sebab itu, upaya pemerintah DKI untuk mengerahkan ratusan polisi untuk mengecek apakah nomornya itu asli atau palsu di tempat persimpangan jalan saat lampu merah, itu memang harus dilakukan. Tetapi begitu saja nggak cukup. Harus bagi yang melanggar itu hukumannya misalnya didenda 5 juta rupiah. Ya, sehingga orang tidak berani mencoba-coba. Kalau ada yang ketangkap, itu langsung diumumkan secara besar-besaran agar supaya orang tidak berani mencoba-coba lagi. Kalau 5 juta masih banyak yang ketangkap, itu berarti kan kurang besar. Betul. Karena kalau sampai terjadi pemalsuan terus seperti ini, tujuan dari mengatasi kemacetan ini tidak akan terjadi. Oleh sebab itu kalau 5 juta
masih banyak ditemukan. Ini kan selalu harus random kan. Iya. Yang dicurigakan ya genjot gitu kan. Naikkan jadi 10 juta. Bila perlu dipidanakan. Karena ini penipuan yang dia lakukan ini telah mencelakakan proyeknya pemerintah. Dengan demikian tidak ada satu orang pun yang berani memalsukan plat nomor ini. Dengan demikian apa yang diharapkan itu bisa terukur. Apakah ini berhasil atau tidak? Apakah itu berani dilakukan, Om Bob? Ya harus berani. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus dilakukan. Ya. Kalau memang ingin mengetahui apakah proyek ini sukses atau tidak. Oh, jadi begitu ya, Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om